semuanya, selamat sore. Selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Anyway, hari ini aku mau ngajak kalian tuh jalan-jalan lagi. Sebenarnya rutenya sama sih kayak kemarin. Karena biasa hari ini aku makannya agak berlebih, jadi aku harus jalan-jalan supaya ya membakar kalori lah ya. Dan seperti kemarin aku sambil jalan-jalan ini pengen ngobrol-ngobrol aja sama kalian tentang pendapat aku, tentang pemikiran aku, tentang pandangan aku akan suatu hal gitu. Dan hari ini pembahasannya adalah enak ya nikah sama bule. Karena kalimat ini sering banget aku dapatkan dari orang-orang, mau itu keluarga, teman, mantan rekan kerja, dan sebagainya. Sampai orang-orang yang gak aku kenal juga ngomongnya kayak gitu. Enak ya nikah sama bule. Padahal menurut aku kalimat yang tepat yang seharusnya mereka katakan itu adalah enak ya menikah dengan orang yang tepat. Jadi bukan karena dia bule, bukan karena dia rambutnya merah, kulitnya putih, hidungnya mancung, bukan, tapi karena memang dia sosok pria yang tepat. Anyway, ini aku hadapin ke depan ya, karena sambil kita jalan-jalan kan, jadi kalian biar nggak boring lah kalau ngeliat muka aku terus. Oke. Kenapa aku bilangnya seperti itu? Kenapa aku bilangnya enak ya nikah dengan pria yang tepat, bukan enak ya nikah sama bule. Karena teman-teman, bule itu juga manusia, sama seperti kita. Kalau kita terlalu mendewakan bule, terlalu mengistimewakan bule, terus kita yang hidungnya pesek, kulitnya coklat, rambutnya hitam ini, bagaimana? Rendah sekali ke harga diri kita dibandingkan bule-bule itu. Kasta kita apakah terlalu di bawah sampai kita terlalu mendewakan bule? Bule-bule itu ada juga yang brengsek, ada juga yang bejat, ada juga yang pemabuk, penjudi, tukang main perempuan, ada. Sama kayak pria di Indonesia juga ada yang kayak gitu kan. Ada yang tukang selingkuh, ada yang tukang mabuk, ada yang tukang pukul istrinya, ada yang tukang bentak-bentak istrinya, ada. Nih ya buat teman-teman semuanya, aku pengen cerita. Ini kisah nyata. Baru terjadi beberapa bulan yang lalu. Ada seorang perempuan Indonesia menikah dengan bule. Lalu si perempuan ini ternyata sakitnya itu sakit kanker, dan si pria itu meninggalkan dia, tidak bertanggung jawab atas si perempuan yang sudah dia nikahi. Sampai-sampai kita orang Indonesia yang tinggal di Jerman ini, kita patungan untuk bisa memulangkan dia ke Indonesia. Lalu, apakah orang-orang yang masih berpikir nih, enak ya nikah sama bule? Apakah kalian masih bisa berpikir bahwa enak ya nikah sama bule? Men, ada lagi nih kisah kedua. Sebenarnya ada banyak kisah yang sudah aku dengar ya. Kisah kedua, dia seorang laki-laki, dia gay, dia menikah dengan pria Jerman, dan sama kasusnya, ditinggalin, dan dia hidupnya saat ini sedang luntang-lantung di Jerman. Dia ingin balik ke Indonesia. Kisah yang ketiga, seorang perempuan Indonesia menikah dengan bule, tapi bulenya bukan bule Jerman, ini bule Polandia, dan perempuan ini sudah diselingkuhi, KDRT pula. Apakah kalian masih bisa mengatakan kepada aku bahwa enak ya nikah sama bule?
aku bingung sih sama orang-orang yang seenak itu ngomong, enak ya nikah sama bule. Hei, bule itu juga manusia sama seperti kita, yang pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jadi jangan terlalu mendewakan, mengistimewakan, mengwowkan bule. Terus kok lu mau nikah sama bule? Ya karena memang kebetulan jodohnya bule. Karena dia orangnya baik. Ya masa orang baik aku sia-siakan? Suamiku dia tidak kasar, tidak suka pukul istri, bentak-bentak istri pun enggak. Dia nggak mabuk, dia nggak penjudi, dia nggak tukang main perempuan. Dia bertanggung jawab, dia baik, dan dia juga ganteng. Lalu apa aku harus meninggalkan dia? Enggak. Jadi kalau ada permata itu jangan dibuang, dipertahankan. Jadi kalian pun kalau mau cari pasangan memang harus pakai logika. Jangan dahulukan perasaan kalian. Nanti kalau masalah perasaan setelah menikah itu kalian boleh bucin sebucin-bucinnya sampai mampus juga boleh. Tapi kalau pada saat masih masa perkenalan, pergunakan logika kalian, karena pernikahan itu kan sekali seumur hidup ya. Kalian tidak bisa salah-salan. Jadi jangan karena dia bule, wah ini pasti bule terus pasti kaya raya, duitnya tuh turun dari langit nggak habis-habis, dia berak aja pasti ngeluarin duit segala macam. Aduh, ada lagi yang mau nikah sama bule karena dia cuma pengen tinggal di luar negeri. Ada lagi yang pengen nikah sama bule cuma karena uang. Ternyata ada orang-orang yang berpikiran sesempit itu tentang kehidupan ini. Sedih sih, sedih. Jadi esensi pernikahan, kita pengen membangun rumah tangga berdasarkan memang berdasarkan cinta kasih, tapi kita harus juga punya visi misi yang jelas. Mau dibawa kemana rumah tangga kita, target kita, apa yang mau kita capai, apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita rencanakan untuk masa depan kita, untuk hari tua kita, itu dipikirkan. Jangan karena dia bule, iya aja. Emang kalian mau gitu nikah cuma modal tampang, yang penting bule dinikahin, totonya laki-lakinya entah dia selingkuh, tukang pemabuk, tukang judi. Mau? Aduh, kalau aku sih enggak ya. Hidup cuma sekali sayang, jangan kebanyakan makan ati. Enak loh pernikahan yang kita mencintai dan dicintai. Jadi take and give gitu loh pernikahannya. Jadi nggak cuman dia yang bucin ke kita atau kita yang bucin ke dia. Apalagi kalau misalkan kita bucin ke dia cuman gara-gara dia bule, aduh, bahaya guys. Bule juga banyak yang bejat, serius. Kayak temannya suamiku itu ya, yang sering nginep di rumah, itu dia bisa loh gonta-ganti cewek. Seminggu sekali tuh dia gonta-ganti cewek. Apalagi dulu tuh dia tinggal bareng sama suamiku, dia itu setiap hari Sabtu itu pasti dia bawa cewek ke apartemen. Udah cuman one night stand aja, udah week aja. Habis itu minggu depan ganti cewek lagi. Mau kayak gitu? Kalian cuma dipakai aja badan kalian, tapi kayak nggak ada rasa cinta. Nggak tahu dalam hubungan itu mau ngapain, tujuannya apa, masa depan kalian mau dibawa kemana, rencana hidup kalian mau seperti apa. Jadi nggak tertata. Yang penting kan cuma bule. Yang penting kan bule, tampangnya bule, rambutnya merah, kulitnya putih, hidungnya mancung, badannya keker. Aduh,
Dan gak semua bule itu romantis ya. Jadi mungkin yang kalian lihat itu kan adalah bule-bule yang di YouTube ya, karena kan banyak sekarang orang-orang yang nikah sama bule itu mereka punya YouTube, kayak contohnya kita nih. Entah kalian nonton Pita, Kapita, atau Kakak Ina, atau Ibu RT, atau siapa lagi, banyak sekali ya. Yang di Austria, Inong Sam. Pokoknya banyak lah YouTuber Indonesia yang nikah sama bule lalu mereka mempublish tentang kehidupan rumah tangganya, vlog pribadi lah ya. Lalu mungkin kalian berpikirnya, wah enak kali lah nikah sama bule lah, begini begitu. Guys, open your eyes, open your mind. Dunia itu nggak sesempit yang kalian lihat di YouTube. Realitanya banyak yang perempuan-perempuan Indonesia itu yang disakitin, yang dianggap sampah, yang dianggap murahan. Apalagi cewek-cewek Indonesia, cewek-cewek Thailand, Filipina itu terkenal itu. Terkenal, kita kayak cuma pengen porotin uangnya aja. Itu terkenal guys. Makanya di awal perkenalan aku dengan suamiku, keluarga suamiku tuh agak skeptis. Karena kan suamiku ini punya masa lalu yang buruk ya. Dia 8 tahun ditipu sama cewek Thailand. Gajinya gak pernah kelihatan. Habis untuk perempuan itu aja dibangunkannya sebuah rumah untuk perempuan itu di Thailand. Kalian bisa bayangkan itu. Makanya keluarganya itu awalnya takutnya aku itu sama kayak perempuan itu. Tapi untung lah Boruni Raja yang satu ini agak beda. Otaknya ini gak duit. Aku mendingan duitnya ini, aku memang berpikir bahwa duit. Tapi duit dia ini adalah duit hasil keringat sendiri, bukan hasil keringat orang lain. Meskipun itu adalah suami sendiri, aku memang mendoakan suamiku yang penting dia sehat, dia bisa bekerja, dia bisa menjalani hidupnya, menjalani hari-harinya, dan selalu diberkati sama Tuhan. Tapi otak aku ini nggak duit suamiku. Pokoknya gaji suamiku harus aku yang pegang segala macam. No, nggak. Ini adalah, makanya kita jadi Boruni Raja itu harus Boruni Raja yang terhormat. Gitu. Jangan kita jadi Boruni Raja yang memandang segala sesuatu itu dari materi, dari uang. Kalaupun kita mau dibeli, belilah kita sebagai Boruni Raja itu, belilah dengan cinta yang tulus, kasih sayang yang tulus. Kau harus bertanggung jawab, kau jadi suami yang baik, bahagiakan istrimu, ya kan? Jangan kau kasar sama istrimu, perlakukan istrimu selayaknya seorang istri, selayaknya seorang manusia. Dan jadikan dia sebagai ratu dalam hidupmu. Oh, itulah. Dan kita pun sebagai istri juga harus tahu diri, gitu. Ya, itulah. Intinya ya masih sama sebenarnya, masih berkaitan dengan kemarin ya, masalah uang dan uang. Ya. Kalau kemarin kan tentang uang sinamot, sama uang gaji suami. Kalau sekarang enak ya nikah sama bule, karena memang masih banyak yang berpikiran bahwa enak ya nikah sama bule. Dipikirnya bule itu banyak uang, dipikirnya kalau udah sama bule pasti rumahnya besar kayak istana, terus mobilnya mewah, terus tanahnya itu berpuluh-puluh, beratus-ratus hektar. Bapaknya suamiku meninggal aja, mertuaku meninggal aja, kita nggak ada sedikit pun minta harta warisan dari orang tuanya Stefan. Tidak ada kita ngambil satu pun uang, serupiah pun uang. Jadi harta warisan itu hanya untuk kakaknya Stefan dan untuk adiknya Stefan. Suamiku tidak mau mengambil 1 rupiah pun harta warisan dari papanya.
gitu. Ya karena memang kita mau prinsipnya itu hidup berumah tangga itu ya hasil keringat kita gitu loh. Kita bisa beli mobil. Kalian tahu nggak mobil kita yang pertama itu Doraemon? Itu adalah uang hasil amplop tamu undangan pernikahan kita yang di Jerman. Kalau undangan yang di Indonesia, pesta adat yang di Indonesia itu, uang-uangnya itu, amplop-amplopnya itu untuk renovasi rumah orang tuaku yang di Jakarta. Ya. Tapi yang jelas mobil kita yang pertama itu adalah hasil dari amplop-amplop dari tamu undangan. Itulah mobil pertamanya suamiku. Kenapa dulu suaminya nggak beli mobil? Ya buat apa? Dia single. Dulu dia single. Rumah dia sama tempat kerjanya itu nggak jauh, dan orang sini tuh nggak manja yang 1 kilometer 2 kilometer langsung naik mobil. Enggak, dia lebih suka jalan kaki. Dia mau orangnya sportler gitulah pokoknya. Orangnya suka olahraga. Jadi ya buat apa juga punya mobil. Kalau sekarang kenapa punya mobil? Karena sekarang dia sudah punya istri. Dia punya istri yang gila jalan-jalan, ya kan? Dia pun ternyata juga gila jalan-jalan. Kalau dulu dia mau jalan-jalan sama siapa? Dia semua sendiri, tinggal sendiri. Gitu teman-teman. Ya bener-bener kita memulai semuanya itu dari nol. Rumah tangga kita itu dimulai dari nol. Karena jangka waktu jedanya suamiku itu putus sama mantannya sampai bisa kenal sama aku itu kalau nggak salah jaraknya setahun nih, kalau nggak salah setahun dia putus sama mantannya, dia kenal sama aku. Pada saat itu tabungan dia tuh masih nol guys, karena dia pada saat itu mungkin karena 8 tahun itu kan dia uangnya nggak tahu kemana kan sama perempuan itu kan. Nah setelah itu dia nabung beli mobil untuk ibunya. Jadi dia nggak beli mobil untuk dirinya, tapi dia beli mobil untuk orang tuanya, untuk ibunya. Lalu setelah itu dia kenal sama aku, kita komitmen. Kamu mau nggak? Kalau emang kamu serius mau nikah, ya udah kamu datang ke Indonesia, kamu temuin keluarga aku. Dan ternyata benar. Dia datang ke Indonesia menemui keluarga aku, dia melamar aku. Jadi benar-benar kita start dari nol. Aku nggak nanya tabungan dia berapa, aku nggak nanya kerja kamu apa. Padahal waktu aku datang ke Jerman, aku ditunjukin sama dia, aku kerja di sini segala macem. Aku cuek bebek aja. Mungkin aku bodoh ya. Mungkin kalian mengatakan aku bodoh, cewek bodoh yang kenapa nggak ini, kenapa nggak itu. Ya gimana? Ada orang. Ya mungkin ya inilah aku gitulah. Aku mau jadi diri aku sendiri aja. Aku serahin semuanya sama Tuhan, karena kan ngapain kita khawatir akan hidup ini kalau udah Tuhan yang ngatur hidup ini kan. Aku punya Tuhan yang hebat kok. Untuk apa aku akan Untuk apa aku harus khawatir dengan hidupku? Gitu. Jadi tidak ada kekhawatiran sama sekali. Mau dia masih ngontrak di apartemennya, aku juga nggak ngerengek kapan beli rumah, nggak ada, bener-bener nggak ada. Malah kita itu punya mimpi untuk punya rumah berjalan, yaitu keliling dunia bareng-bareng gitu ya. Jadi itulah keunikan rumah tangga kami berdua, pasangan suami istri yang menurut kalian mungkin sama-sama aneh. Dia juga nggak peduli latar belakang aku, ngapain aku harus peduli dengan latar belakang dia kan. Gitu aja. Kita ini berdua sama-sama bodoh dalam hal percintaan guys. Jadi dua orang bodoh ini dipertemukan dalam nama Tuhan, disatukan sama Tuhan. Jadi ya begini deh. Tapi seru sih, ternyata berumah tangga itu seru kalau kita menikah dengan orang yang tepat ya teman-teman. Tapi kalau kita menikah dengan orang yang tidak tepat, yang ada rumah tangga itu kayak roller coaster ya. Wah, yang ada tiap hari bisa banting piring, banting kaca, banting ini, semua dibanting-banting. Tapi kalau kita menikah dengan orang yang tepat, itu akan luar biasa rasanya gitu. Kalau misalnya ditanya
berantem nggak sih? Pernah berantem? Pernah, tapi nggak sering karena aku orangnya males untuk berdebat. Aku males untuk teriak-teriak karena itu namanya setan. Kalau udah teriak-teriak tuh setan. Gitu. Jadi please ya buat teman-teman semuanya, siapapun yang nonton di video ini ya, mau keluarga aku, teman-teman aku, atau orang yang gak dikenal, jadi please stop bilang ke aku kalau aku beruntung enak ya nikah sama bule. Bukan enak nikah sama bule, tapi enak ya menikah dengan pria yang tepat. Gitu. Oke deh semuanya, aku masih mau lanjutkan perjalanan, masih mau jalan-jalan lagi. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Dadah. Karena di situ ada orang, aku mau lewat sini aja. Dadah semuanya.